terkait dengan adanya insiden kemarin tadi malam di sebuah kafe di Panciro, Kecamatan Bajen, Kabupaten Goa. Terkait dengan adanya insiden kemarin tadi malam di sebuah kafe di Panciro, Kecamatan Bajen, Kabupaten Goa. Izinkan perkenalkan nama saya Aliuddin Jiro, jabatan Kasatpol PP Kabupaten Goa, ingin menyampaikan kepada seluruh masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Goa dan pada umumnya masyarakat Indonesia, terkait dengan adanya peristiwa yang dilakukan salah satu oknum Satpol PP Kabupaten Goa, yaitu dugaan penganiayaan salah satu pasangan suami istri yang terjadi di kafe Panciro, Kecamatan Bajen, Kabupaten Goa. Oleh karena itu, izinkan kami atas nama Kepala Satuan Polisi Pamung Praja menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya, khususnya korban dan seluruh keluarganya. Itu pertama. Yang kedua, hal lain terkait dengan sanksi apa yang diberikan, ini berdasarkan aturan yang ada. Ingin saya mengatakan bahwa Bapak Bupati Goa, Bapak Adnan Purita Ihsan Yaslimpo SHMH, selalu menyampaikan kepada kita semua, baik itu di kesempatan Kopi Morning maupun di apel siaga PPKM, selalu mengatakan kepada seluruh pimpinan SKPD termasuk saya, profesional dalam bekerja, humanis dalam bertindak. Itu yang selalu dikatakan oleh Bapak Bupati. Nah, kita sama-sama menyaksikan tadi malam yang mengaku dirinya korban pemukulan itu sudah melapor langsung ke pihak Polres Goa. Nah, saya kira silakan diproses dengan aturan yang ada. Nanti oknum ini mengakui Pak ada pemukulan? Ya, kita sama-sama melihat bahwa terjadi dugaan. Sanksinya apa kalau kesalahan? Ya, ini kami sementara mau dapatkan intern karena kami juga punya penyidik PPNS, kami juga segera akan memeriksa saudara oknum satu ini Mardani. Itu kami periksa, mungkin kalau bukan sebentar, paling lambat besok. Ini yang kami sementara mendalami terkait dengan tidak mungkin ada asap kalau tidak ada api, ya. Nah, sehingga berdasarkan laporan dari masyarakat, memang apalagi lokasi kafe ini berada di dekat masjid, yang konon katanya walaupun azan mendengung tetap musik terdengar. Nah, sehingga pada saat tim PPKM masuk di kafe tersebut pada jam 8 sekian itu masih terdengar musik dengan musik, sehingga tim PPKM menegur untuk tidak dinyalakan musiknya tersebut. Nah, di situ terjadi miscommunication setelah anggota kami, oknum kami masuk menegur, terjadilah miscommunication, kejadian yang apa kita saksikan di video itu. Untuk korban yang perempuan ini betulan hamil atau bagaimana? Nah, ini kami juga baru dapat informasi lewat teman kami, diperlihatkan bahwa kakaknya negatif hamil, ya, negatif, dan itu masih kita belum buktikan secara medis, ya, baru informasi dari teman, ya, telusuri apa benar ini WA yang masuk kepada saya benar positif atau negatif. Ini kan baru tadi malam kejadiannya, dan baru tadi kami menerima SMS lewat WA kami bahwa itu tidak hamil. Ini yang kami
membuktikan apa benar atau tidak. Tapi bukti kesehatan sudah ada, Pak. Ini yang baru kan. Mungkin besok sudah ada hasil baru di lewat grup atau WA, termasuk di grup kandidasi. Iya, Ini kan di kalau tidak salah di rawat yang itu. Ya, rumah sakit pemerintah. Apakah tidak ada laporan dari rumah sakit? Menurut informasi di grup ini bahwa bahkan kita mau diperiksa dan Dia sempat menolak si ini, Pak. iya, Proses kita. karena Alasan menolaknya apa, Pak? Cerita berkembang ini kan masih harus diuji, masih harus diinvestigasi bahwa yang bersangkutan si korban ini tidak hamil. Rekam jejak medis kan bisa dibuka di sini, yang kita tahu bersama ya. Itu domainnya dokter. Tapi banyak cerita berkembang di luar. Tapi itu juga harus ditelusuri betul atau tidak. Sekira itu yang mungkin. Pak, kalau untuk statusnya ini dokter Pak, terus jabatannya apa? ya, itu yang saya bilang tadi terkait dengan saksi. Kalau memang oknum ini benar melakukan penganiayaan, dibuktikan dengan hukum tentu ada sanksi yang diberikan. Jabatannya sanksinya seperti apa, Pak? Kita belum tahu karena kan nanti diputuskan oleh dan ada aturan. Jabatannya secara kebetulan dia sebagai sekretaris Satpol PP 2. Bahwa ini berdasarkan petunjuk dari atas bahwa anggota ini Mardani dimasuk di tim 4 karena di PPK ini ada 4 tim yang dibentuk, tim 1, tim 2, petugas tim 2, tim 3 dan tim 4. Ada surat edaran yang dikeluarkan Pak Bupati. Contoh seperti penjual makan. Penjual makan itu dibolehkan, ya, dibolehkan sampai jam 7 malam. Jam 7 malam sampai jam 10 take away, bungkus pulang. Setelah itu tidak boleh. Informasi yang kami dapatkan dia katanya asal. Tetapi tadi malam kan sudah selesai azan orang. Kejadian ini kan jam 8 lewat sekian, masih bunyi musik. Ikut-ikutannya tidak ada pelanggar PPKM di sana ya Bapak. Jelas termasuk pelanggaran karena dibuka jam 7, jam 2 ke jam 8. Saatnya kan tutup jam 7. Kan tidak ada tamu, tidak boleh mengganggu. Harus datang. Apalagi saya melihat di video itu tidak menggunakan masker. Ada perda tentang wajib masker pada nomor 2 tahun 2020. Walaupun di rumah sendiri pribadi. Ya kan ada temannya Pak. Ada di dalam. Pusat sendiri, no problem. Bukan suaminya saja, Pak. Ada perempuan dekatnya. Keluarga itu Pak. Keluarganya. Keluarga itu Pak. Ya itu lah. Kalau dia sendiri no problem tanpa masker. Tapi kalau mereka ada dekatnya wajib pakai masker. Batasan kerumunan dalam aturan yang di 1 meter paling kurang 1,5 meter. Itu dengan pemicu itu Nah Pak. itu kan pakaian kalau kita kan kearifan lokal budaya. Hanya ada istiadat. Dan memang kita di bawah itu paling agama. Larang seksi. Silakan seksi pada kamar bersama. Tapi kan terbuka rumahnya. Jadi Pak, jangan sampai siapa saja yang ada waktu kejadian itu. Kita lihat di video itu termasuk ada suaminya dan ada orang lain. Petugas sendiri Petugas masuk setelah. ada siapa-siapa di petugas.